Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Dwi Febriani, NIM 1910201177, lokal di Maci Pendidikan Agama Islam, dengan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya bisa menyampaikan video proyek saya dengan judul Tarekat dan Peradaban Islam. Pertama, kita akan membahas apa itu tarekat. Tarekat dalam bahasa Arab ialah tarikoh, yang berarti jalan, keadaan, aliran atau garis pada sesuatu. Menurut Harun Nasution, tarekat berasal dari kata tarikoh, yaitu jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi dalam tujuannya berada sedekat mungkin dengan Allah. Tarekat kemudian mengandung arti organisasi. Setiap organisasi dalam tarekat mempunyai syekh, upacara ritual, dan bentuk zikir sendiri. Peralihan tasawuf yang bersifat personal kepada tarekat yang bersifat lembaga tidak lepas dari perkembangan dan perluasan tasawuf itu sendiri. Semakin luas pengaruh tasawuf, semakin banyak pula orang yang berhasrat mempelajarinya. Harun Nasution menyatakan bahwa setelah Al-Ghazali menghalalkan tasawuf yang sebelumnya dikatakan sesat, tasawuf berkembang di dunia Islam, tetapi perkembangannya melalui tarekat. Tarekat adalah organisasi dari pengikut-pengikut sufi besar. Mereka mendirikan organisasi-organisasi untuk melestarikan ajaran-ajaran tasawuf gurunya. Maka timbullah tarekat. Tarekat ini memakai suatu tempat pusat kegiatan disebut ribat. Ini merupakan tempat murid-murid berkumpul melestarikan ajaran tasawuf walinya, ajaran tasawuf syekhnya. Tarekat sebetulnya pula pada masa awal-awal kaum sufi menunjukkan pelatihan rohani secara gradual yang selalu dalam pengawasan sang guru. Pelatihan rohani ini antara lain adalah amalan zikir, muraqabah, dan proses tahalli dan tajalli yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Pencipta. Perkembangan tarekat di Indonesia ini bermula dengan adanya ajaran tasawuf yang dipadukan dengan ajaran sufistik India dan sufistik pribumi, kemudian diaduk oleh kalangan masyarakat Indonesia, Islam Indonesia. Dengan adanya proses tersebut, secara berangsur-angsur tarekat mulai berkembang di Indonesia pada abad ke-18 Masehi. Berbagai macam tarekat ini telah mendapat banyak pengikut, termasuk tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah ini cukup berkembang di khususnya daerah Sumatera, Madura, dan Jawa. Menurut Najmuddin Amir, nama tarekat Naqsabandiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Syekh Naqsabandi. Beliau sosok yang senantiasa terus-menerus berzikir mengingat Allah sehingga lapas Allah telah melekat di dalam. Ada beberapa tarekat-tarekat yang berkembang di Indonesia. Di antaranya adalah tarekat Naqsabandiyah, Satariyah, Samaniyah, dan Qadiriyah. Nama Syafi'i dan Maliki merupakan nama mazhab. Tarekat Naqsabandiyah berdiri di Mekah pada awal abad ke-13 Hijriah atau pada abad ke-19 Masehi. Tarekat ini dipelopori oleh Syekh Ahmad Qutb al-Sambasi. Tarekat ini adalah salah satu tarekat yang diakui keabsahannya atau tarekat yang mutabarah. Sedangkan tarekat Satariyah adalah tarekat yang pertama kali muncul di India pada sekitar abad ke-15. Tarekat ini berkembang pesat di Cirebon. Hal ini bisa dilihat dari pendirian pondok pesantren pada masa kolonial, yakni abad ke-17 hingga 19, seperti pesantren Al-Jauhiriyah,
pesantren Kempek, pesantren Buntet, pesantren Darul Hikam, dan lain-lain sebagainya. Sejarah peradaban Islam. Menurut Nuruzamam Sidiki, sejarah peradaban Islam dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, periode klasik, yakni lebih kurang 650 sampai dengan 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, yakni jatuhnya Baghdad sampai ke penghujung abad ke-17 Masehi. Dan periode terakhir adalah periode modern, yakni dimulai abad ke-18 sampai masa sekarang. Periode klasik ini merupakan masa kemajuan, keemasan, dan kejayaan Islam dan dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama adalah fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Di masa inilah daerah Islam meluas menjadi Afrika Utara sampai ke Spanyol, belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India belahan timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah perkembangan dan memuncaknya Islam. Kedua, fase desintegrasi, yakni 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, di mana kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh Hulagu Khan, dan tahun 1258 Masehi kekhalifahan sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hilang. Yang kedua, periode pertengahan. Periode pertengahan juga dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran, yakni 1250 sampai 1500 Masehi. Di fase ini, desentralisasi dan desintegrasi bertambah meningkat. Perbedaan antara Sunni dan Syiah dan juga antara Arab dan Persia bertambah nyata kelihatan. Dunia Islam terbagi 2. Bagian Arab yang terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara berpusat di Mesir. Bagian Persia yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah berpusat di Iran. Kebudayaan Persia mendesak kebudayaan Arab. Pada fase ini di kalangan umat Islam semakin meluas pendapat bahwa pintu ijtihad tertutup. Demikian juga tarekat dengan pengaruh negatifnya. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Umat Islam di Spanyol dipaksa masuk Kristen atau keluar dari daerah itu. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar, yakni 1500 sampai 1700 Masehi, dan masa kemunduran 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan besar tersebut adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Kejayaan Islam pada 3 kerajaan besar ini terlihat dalam bentuk arsitek sampai sekarang dapat kita lihat di Istanbul, Iran, dan Delhi. Perhatian pada ilmu pengetahuan kurang sekali. Masa kemunduran, kerajaan Safawi dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan. Kerajaan Mughal diperkecil oleh pukulan-pukulan raja-raja India. Kerajaan Utsmani dipukul di Eropa. Umat Islam semakin mundur dan statis. Pada itu Eropa bertambah kaya dan maju. Penjajahan Barat dengan kekuatan yang dimilikinya meningkat ke dunia Islam. Akhirnya Napoleon menduduki Mesir pada tahun 1748 Masehi. Saat itu Mesir adalah salah satu pusat peradaban Islam yang terpenting. Yang terakhir, periode modern. Pada periode ini, pada 1800 sampai dengan sekarang, merupakan zaman kebangkitan umat Islam, di mana jatuhnya Mesir ke tangan Barat menyadarkan umat Islam bahwa di Barat telah timbul peradaban baru, lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi umat Islam. Raja-raja dan para pemuka Islam mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Perjalanan sejarah naik turunnya peradaban Islam mulai dibentuk pada masa Nabi, mengalami
pertumbuhan di masa Daulah Umayyah Suriah dan masa puncak di masa dinasti Abbasiyah Baghdad dan dinasti Umayyah Spanyol, serta memasuki masa kemundurnya pada periode pertengahan. Hal itu menimbulkan kesadaran bagi umat Islam untuk kembali bangkit di periode modern.